17 tahun aku udah masuk di timnas dan itu satu tim sama mama. Bisa dibilang olahraga panah ini makin tua makin jadi karena kan kita makin tenang, makin bisa menguasai diri kan gitu ya. Jadi Makin fokus. yes, lebih fokus. Jadi nggak ada batasan usia selama masih bisa narik busur, masih kuat. Jadi all good. Wow. Hai Geng Kreatif. Halo, halo, selamat sore. Wah, nggak kerasa ya, kita ketemu lagi nih akhirnya di IG Live. Nah, Geng Kreatif hari ini pasti udah pada tahu ya, kita bakalan live bersama Kak Deli Dinda, seorang atlet panahan Indonesia yang menorehkan banyak prestasi ya, gitu. Nah, hari ini aku juga mau kasih tahu nih, kalau teman-teman yang kreatif kemarin dapat lihat posternya ya. Jadi hari ini akan ada giveaway. Seru banget. Nah, giveaway-nya ini untuk 3 orang pemenang yang beruntung. Giveaway-nya dapat apa aja sih? Ini aku kasih tahu ya, aku kasih bocorannya. Jadi giveaway-nya bakalan dapat ini satu, dapat sling bag. Jadi sling bag ini cakep banget ya. Ini dari Enervonse, kemudian dapat tumbler. Tumbler ini tumbler stainless ya, geng. Jadi tahan panas kalau kalian masukin di sini air panas dingin. Terus kalian bisa dapetin kotak makan dari Enervonse. Enervonse ini ya, banyak banget ya hadiahnya ya. Terus ada masker juga. Jadi buat teman-teman nih di sini kan sekarang lagi masa pandemi ya, kita mesti wajib pakai masker. Ada masker juga. Kayak gini, cakep ya. Maskernya dapat 2. Kemudian yang pasti kalian bisa dapetin kaos ini, polo shirt dari Enervonse, bagus banget polo shirtnya. Banyak ya. Nah, dan yang terakhir kalian pasti dapetin produk dari Enervonse. Ini Enervonse Effervescent, geng, gitu ya. Oke, nggak pakai lama ya, aku akan invite Kak Deli Dindanya dulu. Halo. Halo, gimana Hey, apa kabar? Kak? Baik, sehat selalu dong. Nah, oke, aku mulai langsung aja nih ngobrol sama Kak Delinya. Nah, Kak Deli, mungkin ada teman-teman nih yang di sini yang nonton, yang mungkin belum tahu begitu mendalam mengenai sosok Kak Deli. Nah, boleh dikenalin dulu nih, Kak Deli. Oke, pertama-tama mungkin aku perkenalan diri dulu kali ya, mungkin masih belum ada yang tahu. Halo, nama aku Deli Tresya Dinda, bisa dipanggil Deli biasanya. Aku merupakan atlet panahan Indonesia, dan ya kesibukanku sekarang masih latihan panahan sih, dan juga ada kebetulan ada beberapa bisnis juga, ya kayak gitu. Wah, oke. Nah, ini kan atlet panahan nih. Banyak tuh kemarin waktu kita share di postingan ya, tuh kayak, wah ini atlet panahan favorit aku nih. Wow. Nah, Iya. sebenarnya boleh ceritain sedikit nggak Kak, itu sebenarnya awalnya tuh gimana sih kok bisa jadi atlet panah? Ya, jadi awal mula latihan panahan tuh sebenarnya dari mamah ya, karena kebetulan mamah juga atlet panahan juga. Jadi beliau merupakan peraih medali perak pertama di ajang Olimpiade. Kalau yang tahu film Tiga Sri Kandi, nah itu Tahu dong. mama. Dan jadi jadi karena mama dulu sering ngajakin aku ke lapangan. Waktu itu aku masih umur 5 tahun. Dan ya seketika aku pengen aja gitu kayak mama. Terus waktu kecil, aku langsung bilang tuh sama mama, aku pengen latihan kayak mama. Terus kayak mama ngasih aku busur kecil gitu, jadi terbuat dari bambu. Dan tiap hari, setiap bangun tidur atau mau sekolah, aku selalu latihan panahan dulu. Wow, oke. Itu unik sekali loh ininya Iya, olahraganya ya. iya, dan terus Nggak ini ya, tidak umum. iya nggak umum. Tapi aku juga sempet tuh satu tim sama mama. Jadi waktu 5 tahun, 7 tahun pertama kali aku dapat medali, itu aku dapat medali emas waktu pertama kali pertandingan. Setelah itu kan ikut pertandingan-pertandingan terus, dan di umur 14 tahun aku tuh udah ikut PON, Pekan Olahraga Nasional. 17 tahun aku udah masuk di timnas, dan itu satu tim sama mama.
Jadi Oh, wow. pertandingan bareng sama mama gitu. Oke, oke, wow, hebat ya. Jadi ini mengikuti jejak karir mamanya. Iya, betul. Oke, nah jadi disebutkan dari umur 5 tahun gitu ya. Umur Hmm, 5 tahun dikasih sama mama busur panah bambu. iya, dikasih busur panah bantu ya udah tuh mana aja terus sampai akhirnya 7 tahun aku ikut pertandingan dan menang. Nah itu baru mulai aku ikut pertandingan pertandingan selanjutnya karena terinspirasi dari mama dan juga termotivasi dari pertandingan pertama gitu. Wow, oke. Nah, boleh ceritain dikit nggak Kak perjuangannya nih dari awal? Karena kan sebenarnya jadi atlet itu nggak mudah ya. Banyak teman-teman gak kreatif di sini aku tahu nih. Aku juga punya teman-teman yang waktu dulu kan pengen jadi atlet, tapi ternyata waktu udah usia dewasa, mungkin SMA, kuliah, akhirnya ngerasa ah aku kayaknya nggak jadi atlet deh gitu. Nah, kenapa kok Kak Deli tuh ya bisa meneruskan sampai sekarang aku atlet panahan gitu? Ya, karena mungkin memang passion ya. Passion itu dari kecil aja tuh aku udah suka banget sama olahraga panahan. Cuman memang harus memaintain itu dengan motivasi yang pastinya dukungan dari orang tua yang selalu menyemangati, support gitu kan. Dan juga kita harus komitmen gitu. Ketika kita sudah memilih untuk menjadi atlet, berarti kan kalau udah nyebur nyebur aja sekalian, jangan nanggung-nanggung gitu. Dan kiat-kiatnya apa ya pastinya sama, nggak cuma atlet aja di bidang apapun ya harus kerja keras. Kalau atlet itu tuh latihan ya kan, jadi nyoba terus, gagal ya nyoba lagi. Jadi nggak pernah berhenti untuk terus selalu mencoba gitu dan nggak boleh takut gagal karena kita nggak akan pernah tahu tuh kapan nanti kita akan berprestasinya kan. Mungkin sekarang belum berprestasi tapi ketika kita coba terus nanti tahun depannya lagi mungkin berprestasi, jadi ya never stop lah gitu. Wow, oke. Wow, ini inspirasi juga buat teman-teman yang kreatif di rumah ya. Karena kalau teman-teman yang kreatif ini basicnya kan memang di industri kreatif gitu ya. Banyak di sini yang benar-benar mungkin desain gitu. Nah, ini wawasan baru gitu dari seorang Kadeli Dinda yang merupakan seorang atlet. Oh, oke. Nah, ini ya banyak yang komen-komen. Nanti aku sambil bacain komen ya, Kak Dinda ya. Kak Oke, Deli, Deli. Nanti boleh banyak atau yang tidak bilang terserah deh, yang enak gimana nih panggilnya. oke, oke. Nah, Kak Deli ini ada yang nanya dari, sebentar ya, aku bacain dulu. Dari Iqbal dan Fan 27. Nah, kakak sendiri kan jadi atlet panahan. Apakah Yes, kakak sendiri ngerasa nyaman dengan hal itu? nyaman. Yes. Oh iya, yeah, sure. Karena kan emang apa ya, itu udah passion, sudah pilihan. Jadi kalau misalnya bilang nyaman, itu nyamannya udah pasti dari dulu sudah nyaman. Cuman kalau misalnya ditanya pernah bosen atau enggak, itu pasti ada bosen. Tapi nggak pernah yang pengen ninggalin panahan gitu. Jadi Oh, setiap kali bosen ya harus tahu gimana nih caranya biar nggak bosen. Biasanya sih kalau aku selalu cari keterampilan baru, hal baru yang bisa aku pelajarin lagi. Nah setelah itu pasti nanti balik lagi latihan. Jadi ya pasti nyaman. oh, oke. Nah, ini ada lagi yang nanya. Gimana? Suka dukanya Kak Deli selama menjadi atlet itu apa? Dari Dinda Kartika Dewi. Oke, suka dukanya. Jadi mungkin kalau sukanya itu ketika kita jadi atlet itu, yang pasti kita suka tuh ketika kita dapat medali. Ya dong, kalau misalnya kita sudah kerja keras, terus kita dapat penghargaan, medali emas, perak, perunggu itu semuanya merupakan hasil jerih payah kita. Jadi nggak ada yang dapat perunggu terus kita jadi nyesel, enggak. Karena semua yang sudah ada di podium itu merupakan juara. Nah, terus sukanya lagi ketika sudah jadi tim nasional itu kita suka traveling untuk pertandingan tapi ya bukan untuk jalan-jalan. Jadi pertandingan ke luar negeri. Nah, di situ juga merupakan motivasi tuh karena kan kalau misalnya kita pertandingan ke luar negeri kita bisa melihat hal baru. Tapi fokusnya untuk pertandingan, jalan-jalannya paling cuma dapat sehari 2 hari. Banget. Dukanya Oke, kalau misalnya bicara masalah duka tuh sebenarnya kalau misalnya kita melakukan hal yang kita sukai itu dukanya sedikit. Cuman mungkin uh,
ketika kita memilih menjadi seorang atlet, ada hal-hal yang harus dikorbankan. Salah satunya adalah jauh dari keluarga ketika aku pelatnas gitu kan. Kalau misalnya rumah di Surabaya, pelatnas di Jakarta, pasti kan ninggalin keluarga. Dan juga mungkin kalau misalnya dulu masih sekolah tuh ya pelajaran ketinggalan, tapi itu bukan alasan ya. Jadi kita bisa ngejar itu dengan tanya ke guru atau tanya ke teman, kayak gitu sih biasanya. Wow, oke. Wow, ini ya banyak banget nih di komen yang lagi nanyain tentang Kak Deli perjuangannya bagaimana. Sebentar ya, aku sambil cari satu-satu nih. Oke. Oke. Wow, tadi udah tahu nih ya, dukanya pasti ya berhubungan dengan jauh dengan keluarga, terus sekolah mungkin kemarin waktu lalu ya, sekarang udah lulus pasti. Iya. Dulu pasti sempat terganggu juga gitu ya. Ada dari Meliana nih, Kak Deli. Ya. Selain panahan, Kak Deli tuh pernah nggak sih tertarik mencoba olahraga lain? Oh ya, kebetulan aku mencoba olahraga lain tuh, nah itu tadi salah satunya kalau misalnya aku udah bosan, aku biasanya nyoba olahraga lain tuh. Aku nyobain golf, driving golf, terus menembak, terus apalagi ya, berkuda. Tuh, jadi ketika aku bosan, pasti pelariannya ya nyoba olahraga lain, gitu. Oke. Oh ya, satu lagi, bersepeda kan sekarang yang lagi happening ya. Tapi kalau misalnya bersepeda itu kan kita dari kecil udah diajarin bersepeda ya. Jadi ya tinggal tinggal mancal aja. Oh ya. Wes. Nah, oke. Ini ada pertanyaan. Oh, ini tadi sebenarnya aku udah sempet tanyain sih, tapi mungkin bisa dijelasin lebih mendetail. Dari Panjul C. Kakak, gimana sih asal muasal suka sama panahan? Tadi kan sempat dikasih sneak peek dikit ya, ikut mamah gitu. Ya, asal muasal suka panahan. Jadi memang waktu pertama kali mencoba olahraga panahan waktu masih kecil ya, itu mungkin karena ya penasaran aja masih kan ya sama olahraga panahan. Nah, seiring berjalannya waktu, seiring waktu udah gede gitu kan ya, olahraga panahan itu menurutku bisa membentuk karakter. Jadi panahan itu kan dibutuhkan fokus, ketenangan gitu kan ya, dan itu secara nggak langsung mempengaruhi dari pembawaan, terus karakter kita sehari-hari. Kita jadi nggak gampang emosi, ya kan? Terus kita lebih tenang, kita lebih fokus mengerjakan sesuatu. Jadi itu yang akhirnya aku realize, wow, ternyata dampak dari olahraga panahan itu sesignifikan ini ya, gitu. Iya. Wow, oke. Nah, mungkin ada yang mau cobain yang kreatif. Oh iya, bener. Gimana kalau misalnya nih teman-teman yang kreatif di sini ada yang tertarik pengen jadi atlet panah seperti Kak Deli, gimana? Iya, nggak apa-apa. Nanti tinggal ya pasti belajar di awal itu nggak langsung pakai busur yang seperti yang aku pakai. Jadi latihan dasar dulu, pakai busur yang ringan dulu, dan nggak ada kata nggak bisa. Kalau misalnya emang mau mencoba untuk having fun, untuk mungkin menghilangkan penat, itu bisa banget olahraga panahan. Gitu. Oke. Nah, stepnya gimana Kak Deli? Misalnya, apakah mesti kemana dulu gitu supaya misalnya bisa? Ya, mungkin di klub terdekat ya, klub panahan terdekat bisa. Atau mungkin kalau misalnya gathering gitu, manggil instruktur atau coach panahan untuk bisa ngajarin. Jadi mungkin awalnya ya latihan kering dulu tanpa alat. Terus nanti biasanya dari klub akan memberikan alat yang ringan dulu dengan step-step teknik yang benar pastinya. Jadi semuanya bisa dilakukan dengan lancar. Kalau emang ada kemauan pasti ada jalan. Ya benar. Nah, kalau misalnya mau jadi atlet panah, itu apakah ada kayak batasan umur gitu? Mulai dari umur berapa, terus sampai umur berapa gitu? Nggak ada dong. Setauku dulu mama mulai jadi atlet panahan itu umur 18 tahun. Mama, terus ada juga yang mulai di umur 40 tahun. Jadi nggak ada batasan umur, karena panahan itu nggak yang kayak apa ya, yang kayak atlet bola gitu, mungkin dia harus yang fit, umurnya harus segini, itu enggak. Jadi bisa dibilang olahraga panahan ini makin tua makin jadi, karena kan kita makin tenang, makin bisa menguasai diri, kan gitu ya. Jadi fokus.
yes, lebih fokus. Jadi nggak ada batasan usia, selama masih bisa narik busur, masih kuat, jadi all good. Wow. Makanya harus harus hidup sehat ya biar tetap fit ya. Bener. Nah, aku mau nanya nih, Kak Deli kan tadi dari umur 5 tahun udah mulai ikutan memanah. Berarti sekarang udah berapa tahun nih berkarir di... Wow, oke. 5 tahun, berarti udah 25 tahun ya megang busur panah. Oke, nah selama ketahuan umurnya kan? Ketahuan umurnya. Oh, berarti umurnya 30, betul ya? Wah, bener. Jadi pernah menang medali emas Asian Grand Prix di Thailand. Yes. 2013. Kemudian emas medali perak SEA Games tahun 2013 juga. Ya. Ada menang perunggu di Turki. Wow, tahun 2016. Di Antalya. Di Antalya, ya. Wow, gila, ini keren banget.